ini di sini ada sosok tinggi besar. Ini bagi anda yang memiliki indera keenam, Anda akan bisa melihat di sini ada sosok tinggi besar. Gua bloknya nemen ya aku. Sing delok kono kene kon percaya kon iya kan bisa. Lah itu kan sama dengan penggiringan opini. Ya, lahir utusan yang batin utusan. Dua ini akan selalu limputan juga. Maka ketika kita sudah mulai belajar mendengarkan detak irama ketukan jantung kita harus mulai menyadari juga. Kita pernah bahas loh, urip kuasane lungguh kuasane meneng, sakjroning meneng ana obahe ngobahake jagat saisine kabeh. Ternyata meskipun kita dengan duduk terdiam seperti ini, yang paling bagus itu tegak lurus semuanya, dari ekor sampai otak berada pada satu garis yang lurus. Kita diam, kita menyadari, perlahan-lahan detak jantung mulai terdengar, nafas mulai terdengar, panas tubuh mulai bersinergi dengan dingin tubuh menjadi suasana. Wah, kesadaran mulai dibangun di situ. Nah, kalau saya sering jawab, saya kalau meditasi jarang bisa neng, saya meditasi jarang bisa tenang. Yo pertanyaannya kan dijawab akhirnya, batin utusane lain lah, lahirmu ngopo wae anggur meditasi batinmu ora tenang. Ya enak tuh jawabannya. Wah, mungkin ada metode yang lebih baik. Bukan perkara metodenya. Saya sering sampaikan, orang meditasi itu nggak beda jauh dengan orang tidur kok. Meh murep, meh melumah, meh jongkir, terserah. Nyatanya bisa atau tidur. Nah, sama halnya meditasi. Meditasi itu bukan perkara metodenya. Mau bersila lah, mau kaki diangkat satu lah, mau tangannya ke atas, mau pakai yoga lah, mau pakai tantra lah, mau pakai apa dasarmu, terserah. Untuk mencapai ning yang dibutuhkan bukan metodenya yang bagus, tapi kelakuan murid sing tepak. Mula diarani tepo selira, tepak selira awakmu tepakno, ngono lho. Nggih toh. Nah, kesadarannya sudah mulai dijumpai daripada ketenangan batin. Gerak yang saya sebut tadi adalah gerak ketuhanan berupa gerak cahaya getaran ketuk. Ini loh, cahaya itu punya getar. Lah getar itu berada di jantung kita. Lah itulah yang menggerakkan semesta kita, semesta yang ada di dalam diri kita. Jagat iki wis amba ning kurang amba kalah karo angen-angene menungso. Makanya jagat di dalam diri kita harus kita betul tata. Mula sing diarani memayu hayu ning buwana atau bawana itu jangan bawana yang kesana dulu. Bawana yang ada di dalam diri kita kalau sudah terkendali, bawana di dalam diri kita kalau sudah tertata, bawana di dalam diri kita kalau betul-betul sudah bisa semeleh, maka kita bisa nanti memayu hayu bawana ini yang ada di semesta di luar diri kita. Oke. Nah, ketika kita sudah sadar, orang itu kadang lucu.
dinamakan sadar maka dia sudah melek. Yo kalau konteksnya orang bangun tidur, orang bangun dari tidur itu sadar tuh kalau sudah mulai membuka mata, sudah bisa duduk, sudah bisa beraktivitas, dikatakan sadar. Ijo iku sadar lahire. Batinnya belum penuh, makanya kadang orang Jawa itu ngelok kayak awi nyawane urung jangkep. Atau digugah biasa aku tak jangkep ke nyawaku. Oh berarti nyawane hilang. Ya itu kan sebetulnya hanya sebuah penanda bahwa kesadaran batinnya belum terbangun dengan penuh. Betul bangun tapi belum penuh. Sehingga ketika batin belum terbangun dengan penuh, apakah lahir juga terbangun dengan penuh? Enggak juga. Coba aja orang bangun dari tidur itu biasanya aktivitas pertama kan melakukan ritual ke kamar mandi toh. Entah itu sekedar mencuci muka atau buang air kecil dan lain-lain. Coba aja jalannya sudah seimbang belum? Pasti belum. Makanya utusan yang lain lan utusan yang batin, keduanya itu limpet linimputan. Oleh sebab itu jantung memiliki peranan yang sangat besar dalam hidup kita yang mengatur seluruh organ tubuh kita. Sehingga dia dijadikan penanda awal kehidupan dan penanda akhir daripada kehidupan. Coba, jantung itu menghidupkan, meregenerasi, memperbaiki sel-sel darah yang rusak. Dulu zaman kita sekolah mengenal bahwa jantung terdiri daripada apa? Ada berapa ruang dalam jantung? Ada 4. Loh, berarti apa sedulur papat ning kono ya? Kira-kira ya ngono. Ya mbuh golek ana dhewe. Ndak malah ngelantur tekan. Ada bilik kiri dan bilik kanan, atas dan bawah. Di situ jantung masuk, yang rusak diperbarui, yang mati dihidupkan melalui setrum, cret, keluar lagi, masuk lagi, diedarkan ke seluruh tubuh, pompa lagi. Gede loh peranannya. Gerak dan getar Gusti ternyata sangat dibutuhkan manusia, sehingga dikatakan sebagai penanda awal dan akhir. Waduh, duwe jawaban nih aku. Wa awala wal akhiru. Yo angkur hiburan masuk ya ora lah. Ya paling ora kan aku jawab siji. Nah, demikian ketika getar itu sudah kita pahami secara, makanya sekarang ayo kadang sambung rasa semuanya saja. Ayo digiatkan kembali meditasi sembahyangnya, semedinya, ndak usah neko-neko, ndak usah aneh-aneh. Meditasinya menenangkan diri sampai pada kita mendengarkan detak jantung kita. Lah kalau detak jantung kita sudah terdengar dek 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 dek, luas setiap jantung yang berdetak itu disinergikan dengan suaranya nang ning ing Gusti, atau juang 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 Gusti Gusti, boleh itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kesadaran. Nah, kenapa tadi ada 3 kata sadar untuk menyadari kesadaran? Nah, nggak bisa kita langsung pada kesadaran, kita harus mulai dulu dari sadar untuk menyadari. Kenapa? Lah proses terberat di sini. Proses menyadari ini berat.
Ini kalau tidak kuat-kuat jenengan bisa depresi. Ini kalau nggak benar-benar kita bisa sampai stres. Karena apa? Coba bayangkan jenengan menerima ajaran ini di usia di atas usia 30 tahun. Maka sebelum jenengan menemukan ajaran ini, 30 tahun usia yang jenengan lalui dipenuhi dengan banyak perjalanan. Saya bilang 30 ini kan saya ngambil kadang SR yang paling muda aja lah. Ada yang lebih muda lagi ya, SMP ya. Mas Arya itu SMP. Ya pokoknya intinya rata-rata saya bilang kan sudah usianya rata-rata di atas itu semua kan. Makanya kan 30 tahun yang dilalui kemarin, atau mungkin seperti teman-teman di sini yang sudah 50 tahun yang lalu dilalui, maka segala peristiwa itu kan muncul. Ya, yang ngapain saya dulu jalani itu, kenapa saya dulu begini, kenapa saya dulu begitu, kenapa ini itu muncul. Ya ini proses menyadari, ini berat ini. Maka hilangkanlah penyesalan dan kesedihan, karena sebetulnya penderitaan tidak akan pernah lahir, tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak jalani itu. Lah sudah dijalani, ngapain disesali? Sudah selesai. Maka di situ adalah proses mengampuni dirimu, proses memaafkan perbuatanmu. Maka syarat untuk diampuni oleh Gusti, kita harus mengampuni diri kita dulu. Mengampuni orang-orang yang membenci atau kita benci. Mengampuni orang-orang yang menyakiti atau kita sakiti. Kalau di situ panjenengan sudah betul-betul ndodok, dan sudah betul-betul mengakui kesalahan, dan sudah betul-betul mau menerima kesalahan tersebut, inilah proses menyadari. Baru nanti pada tahapan selanjutnya yaitu adalah kesadaran penuh antara lahir dengan batin. Pertanyaan yang muncul begini, mau berapa lama kita ini terkungkung, terkurung, terjebak oleh penyesalan? Nah kan tinggal demikian. Mau berapa lama kita terkurung dalam kekecewaan? Toh juga tidak akan terulang kembali. Satu yang tak mungkin terjadi dalam kehidupan adalah mengulangi peristiwa yang telah berlalu. Dulu sudah terjadi, ya sudah. Itu proses menyadari untuk mencapai kesadaran-kesadaran baru. Makanya ada istilah dilahirkan kembali, disucikan kembali. Orang yang sudah mencapai kesadaran, orang yang sudah melahirkan kesadaran, seperti orang yang baru lahir. Ibaratnya seperti itu. Karena ketenangan baik lahir dan batinnya sudah tercukupi. Sampai di sini kan gampang toh, cangkeme. Gampangnya cangkeme ya. Ora apa-apa. Tak terang gitu ya kangelan yo. Oke, kok. Gampangnya cangkeme lakone ya, Bu. Nah, kan demikian. Wah, saya masih mau topik ke meditasi tadi. Maka jangan pernah menyalahkan tempatnya, jangan pernah menyalahkan waktunya, jangan menyalahkan situasinya, karena yang membuat kita terganggu itu adalah apa? Yang muncul dalam benak kita itu semua tadi. Itu karena segala sesuatu yang sudah kita lalui muncul kembali. Muncul kembali. Tapi kalau itu sudah paripurna, kita bisa menyelesaikan, memaafkan,
dan pemaafan itu sudah terjadi dengan penuh, ya saya rasa kowe meh meditasi ning gone tengah-tengah diskotik pun nggak masalah. Kamu bermeditasi di tengah-tengah erotisme dunia ini pun nggak akan jadi masalah. Sejatine ora ana apa-apa, ora katon apa-apa, ora krungu apa-apa, sing ana mung ingsun dhewe kang ngliputi jagat loka bawana saisine sedaya. Puncaknya kan di situ. Lah kalau poinnya sebelumnya nggak terpenuhi ya mbok sampai modar kowe rapal kuwi sampai ndoweh lambemu ya nggak kesampean. Bukan salah mantranya, bukan salah doanya. Lah maka sekarang ayo kita semua mulai belajar menyadari, belajar mengampuni, belajar memaafkan diri kita sebelum kita memaafkan yang lain. Ojo sombong memaafkan orang lain, memaafkan diri kita dan memaafkan yang lain. Yang lain itu kan banyak, nggak hanya orang. Nah, maka tadi kita sudah menemukan pribadi individu antara lahir dengan batin. Ternyata Tuhan juga memiliki aspek yang sama. Tuhan sebagai satu kesatuan yang tidak ada tandingannya, dan Tuhan sebagai pecahan-pecahan makhluk yang bersemayam di setiap ciptaan yang ada di semesta. Itu juga dua hal yang berbeda. Itu nggak boleh dan nggak bisa dikaji, hanya bisa diceritakan karena itu adalah pendalaman rasa. Itu sama bodohnya kalau saya bilang, saya kadang ya saya menyadari kalau saya ini goblok banget lah. Ndelok video wong mangan, warung ini rekomendasi enak, tak pikir-pikir wong sing ngrasakne enak cangkeme kono ngopo tak delok. Lah kan padha karo diceritani ketuhanan kan ngono kuwi sajane. Kuahnya ngaldu banget. Lah sing bathok kono kok kene delok ya manut. Itu sama aja demikian. Itu ya nggak apa-apa lah, bodoh-bodoh dikit. Tapi ada yang bodoh lebih parah itu. Banyaklah kebodohan-kebodohan yang saya bilang lebih parah. Kayak contoh pendengar apa? Jangan lihat ini di sini ada sosok tinggi besar. Ini bagi anda yang memiliki indera keenam, Anda akan bisa melihat di sini ada sosok tinggi besar. Gua bloknya nemen gue aku. Sing delok kono kene kon percaya kon ngiyakan bisa. Lho itu kan sama dengan penggiringan opini. Bahwa ketika anda nggak bisa melihat, anda nggak punya indera keenam, atau bahkan yang sama-sama punya indera keenam melihatnya beda pun dinyatakan salah, yang benar saya. Itu kan statement ego gitu loh. Jadi gelem delok ya pada pekok ya aku ya sebenarnya. Nah, maka saya harapan terbesar saya sebenarnya kepada kadangku sambung rasa dimanapun berada, kesadaran untuk menyucikan diri kita sendiri-sendiri. Monggo. Saya nggak sepakat dengan hal-hal yang di luar diri manusia. Artinya untuk kita melakukan segala sesuatu harus ditunjang dari yang di luar, tapi tunjanglah dari dalam dirimu sendiri. Pusaka yang paling abadi, yang paling mandi, yaitu tadi kemurnian kesadaran Tuhan di dalam diri kita. Itu sudah paling luar biasa. Mantra yang paling mandi yaitu tadi, setiap buliran maaf yang diberikan semesta kepada kita, ya sudah selesai itu. Mau cari apa lagi? Gitu. Makanya saya kalau membangunkan anak-anak di sini ya seneng saya. Cah tangi ya lho, petugas neraka golek raimu wae. Ajare manusia mengejar surga, tapi petugas neraka selalu menggantui. Ya gitu kae, petugas neraka teko. Nah, satu tema tadi itu tadi harapan saya menjadikan membuka kesadaran kita bersama untuk berbenah diri. Para kadang ketika kita menjalankan yang namanya meditasi, terus
ini akan membawa perubahan-perubahan dalam hidup kita sebenarnya. Nah, perubahan dalam hidup kita ini biasanya kita mulai mempertentangkan, kita mulai melakukan tanya jawab pada diri kita di kesendirian. Itu harus dan pasti terjadi. Muncul ketakutan lah, muncul pertanyaan lah. Itu akan muncul ketika kita sendiri. Ini jane wis bener dah. Oh, kamu sendirian gini ngapain? Kamu nggak lihat dah itu anak istrimu. Kamu nggak lihat, wah itu akan muncul. Lah makanya saya bilang di antara proses sadar dan kesadaran, di tengah-tengahnya menyadari inilah yang paling berat. So, sampai metu lagune Yuni Shara. Mengapa tiada maaf bagiku? Ngono banget. Lah monggo ini menjadi tugas kita masing-masing. Bukan tugas bersama ndak bisa itu. Itu tugas masing-masing. Mau puasamu sampai kelet antarane weteng karo belung, rapalmu nganti muru, iya tuh. Jare wong biyen apa? Bebasane lambe sak tumang kari sak merang, yo nggak akan menemukan itu semua. Ditambah ke merono mrene malah sangsaya ndedawa larane, sebab tombol sejatine ora liya mung awake dhewe. Maka jangan ke tempatnya orang, saya minta dibuka aura saya, saya minta diberi apa? Mbolah aku nek ngono ndak nyindir wong akeh. Jangan, bangkitkan dari dalam diri saja. Lah aku seneng nek ana wong teko rene ngono kuwi. Wong tak hapusi mesti ngono. Iya. Lu apa iso kalau kamu tidak membangun kesadaran dalam dirimu sendiri? Maka keliru, sangat-sangat keliru. Bagi pandangannya sambung rasa yo. Nah, bagi yang lain ya saya nggak ngurus. Karena tanggung jawab saya kan ke kadang SR. Gitu loh. Rumah saya mbok dibuka biar terang. Lho tuh kok no sokle po? Oh, aku ora padang aku. Ini ada yang menutupi ini. Yang menutupi itu sebetulnya kegelisahan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, ketidakpercayaan kita pada Tuhan. Terakhirnya itu udah. Usaha kok sepi ya, usaha orang lain kok rame ya. Wah dukunnya cocok kayak dukunnya mandi kayak. Jangan berpikir demikian. Lu sak mandi-mandine dukun loh. Nek wayang ngunduh kena dhewe loh. Wah udahlah. Nah, kalau cerita seperti itu banyak sekali. Saya itu dulu sering, sampai sekarang pun masih. Ada orang yang biasa memakai begitu, terus di usia tuanya dikejar-kejar oleh ketakutannya sendiri. Biasa.